Bismillah. Assalamualaikum sahabat semua. Pernahkah kalian membayangkan seorang guru cantik, janda muda, yang tiba-tiba jadi pusat perhatian seluruh sekolah? Tapi yang bikin heboh bukan hanya pesonanya, tapi juga cerita luar biasa di balik seorang mantan murid bandel yang dulu selalu bikin repot, kini muncul menjadi juragan online sukses, kaya raya, dan melamarnya. Kisah ini penuh drama, kejutan, dan inspirasi. Dari ruang kelas sampai dunia digital, hubungan guru dan murid ini ternyata menyimpan rahasia sukses yang tak pernah terbayangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sekolah menengah akhir di kota kecil itu tiba-tiba dipenuhi bisik-bisik penasaran sejak kedatangan guru baru di kelas 12. Bu Maya, seorang janda muda yang cantik, ramah, dan memiliki aura karisma yang kuat. Sekilas, tampak biasa saja, namun begitu ia melangkah di koridor sekolah, semua mata otomatis tertuju padanya. Siswa berhenti sejenak dari aktivitas mereka, saling berpandangan, bahkan guru-guru senior pun tidak bisa menahan decak kagum. Rambutnya yang hitam berkilau disisir rapi, pakaian profesional namun elegan, dan senyum hangatnya membuat siapapun merasa nyaman sekaligus tertarik. Pada hari pertama mengajar, suasana kelas langsung berubah. Bu Maya membuka pelajaran dengan sapaan lembut yang membuat murid-murid terdiam dan fokus. Tidak ada nada tinggi atau ketegasan berlebihan, hanya kata-kata penuh perhatian dan senyum yang tulus. Para siswa yang biasanya ribut dan saling bercanda bahkan merasa ingin mendekat dan memperhatikan setiap ucapannya. Yang paling menarik perhatian adalah cara mengajarnya yang berbeda. Ia tidak hanya mengandalkan buku teks atau metode konvensional. Bu Maya menggunakan permainan edukatif, cerita inspiratif, dan pertanyaan yang memancing kreativitas murid. Setiap murid, termasuk yang paling bandel sekalipun, mendapat kesempatan untuk berbicara dan mengekspresikan pendapatnya. Ia selalu menekankan pentingnya kesalahan sebagai proses belajar, bukan alasan untuk dihukum. Murid-murid yang dulu sering mengganggu teman sekelas atau membuat gaduh kini merasa tertantang untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka. Bahkan yang biasanya pasif mulai menunjukkan keberanian untuk bertanya dan mencoba hal baru. Bu Maya selalu menaruh perhatian lebih pada murid-murid yang membutuhkan motivasi ekstra, memberi mereka arahan tanpa menghakimi. Sifatnya yang sabar dan penuh empati membuat para siswa merasa dihargai dan diperhatikan. Di antara semua siswa, ada satu anak yang dulu paling bandel, Rian. Ia sering terlambat, bolos, dan kerap membuat repot guru. Bu Maya, yang baru mengenalnya dari arsip sekolah dan cerita guru sebelumnya, tidak terlihat kesal. Justru, ia menatap Rian dengan mata yang penuh pengertian. Di hari-hari awal, Rian tetap menunjukkan sifatnya yang nakal, namun perlahan rasa ingin tahu dan rasa hormat mulai muncul karena cara Bu Maya menanggapi perilakunya. Selain kelas, Bu Maya juga menjadi pusat perhatian di lingkungan sekolah. Guru-guru senior saling bertukar komentar, ada yang kagum dengan keanggunannya, ada yang penasaran dengan metode mengajarnya. Bahkan kepala sekolah tersenyum bangga, menyadari bahwa kehadiran Bu Maya tidak hanya meningkatkan suasana belajar, tapi juga membawa energi positif yang sebelumnya jarang ada di sekolah tersebut. Seiring hari-hari berlalu, kehadiran Bu Maya mulai meninggalkan jejak yang kuat. Siswa-siswa yang dulu bermasalah kini menunjukkan perubahan sikap, guru-guru merasa terdorong untuk berinovasi, dan suasana sekolah menjadi lebih hidup dan harmonis. Semua orang, tanpa sadar, menunggu interaksi berikutnya dengan guru janda muda yang karismatik ini. Yang tak seorang pun duga, salah satu murid yang dulu paling membuatnya kesal, Rian, tahap demi tahap akan menjadi bagian penting dari hidupnya, membawa kejutan dan kisah yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun, untuk saat ini, Bu Maya hanya fokus pada tugasnya, mendidik dengan sepenuh hati, membimbing setiap anak, dan menanamkan nilai-nilai hidup yang jauh lebih berharga dari sekadar pelajaran di buku. Namanya Rian, murid yang dulu terkenal nakal, sering bolos, dan selalu membuat guru-guru pusing. Setiap kali bel masuk berbunyi, Rian sering terlambat, bahkan kadang tidak muncul sama sekali di kelas. Ia kerap mengganggu teman-temannya, mengerjai guru, dan membuat suasana kelas menjadi kacau.
Para guru senior hampir menyerah, merasa tidak ada cara untuk membimbingnya. Namun, ada satu guru yang berbeda, Bu Maya. Dari hari pertama mengajar, Bu Maya melihat potensi dalam diri Rian, meski tertutup oleh kenakalan dan sikap keras kepala. Alih-alih menghukumnya dengan keras, ia selalu menekankan kesabaran, memberi arahan, dan membimbing dengan ketulusan. Ia menekankan pada Rian bahwa kesalahan adalah proses belajar, bukan alasan untuk menyerah pada diri sendiri. Hari-hari berlalu, Rian mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Guru-guru lain hanya menilai ia nakal, tetapi Bu Maya selalu memberi kesempatan. Ia mulai belajar arti tanggung jawab dan disiplin, meski hanya sedikit demi sedikit. Bu Maya juga menanamkan nilai ketekunan, kejujuran, dan keberanian mengambil keputusan. Kata-katanya menempel dalam benak Rian, meski saat itu ia belum menyadari bahwa semua itu akan membentuk masa depannya. Tahun-tahun berlalu. Rian menghilang dari pandangan sekolah, pergi menempuh jalannya sendiri. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, termasuk Bu Maya. Namun di balik kenakalan masa lalunya, Rian diam-diam belajar dari pengalaman hidupnya sendiri, memanfaatkan setiap pelajaran yang diberikan Bu Maya. Ia menyadari, kesuksesan bukan hanya tentang pintar akademik, tapi tentang kerja keras, ketekunan, dan keberanian menghadapi tantangan. Kini, Rian kembali muncul di kota. Ia bukan lagi remaja bandel yang dulu merepotkan sekolah. Ia telah menjadi juragan online sukses, pemilik toko digital yang besar, dengan penghasilan fantastis dari berbagai usaha online. Semua produk dan platform yang ia jalankan berkembang pesat, dan reputasinya dikenal luas sebagai pengusaha muda yang inovatif. Ia sering menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan, menginspirasi orang-orang seumurnya untuk berani bermimpi dan berjuang. Rian sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia mengakui, tanpa bimbingan Bu Maya, mungkin ia tidak akan pernah menemukan arah hidup yang jelas. Semua yang ia raih, menurut pengakuannya, tak lepas dari kata-kata dan teladan sang guru. Ketekunan, tanggung jawab, kesabaran, dan rasa hormat. Ia menyadari, jasa guru bukan hanya sekadar mengajarkan pelajaran di kelas, tapi juga membentuk karakter, membimbing anak-anak untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saat Rian memikirkan masa lalunya, ia tersenyum sendiri. Kenakalan yang dulu dianggap beban ternyata menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidupnya. Ia kini bukan hanya sukses secara materi, tapi juga matang secara emosional. Rian memutuskan, suatu hari nanti ia akan menemui Bu Maya, bukan hanya untuk memberi kabar tentang kesuksesannya, tetapi juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang selama ini tersimpan. Ia ingin sang guru tahu bahwa jasanya tidak pernah dilupakan, bahkan menjadi bagian dari keberhasilannya. Munculnya Rian yang sukses kembali ke kota membuat banyak orang penasaran. Sekolah, guru, dan teman-temannya mulai bertanya-tanya, apa yang membuat murid bandel ini berubah drastis? Hanya Bu Maya yang tahu jawabannya, karena ia menanamkan benih kesabaran dan motivasi yang kini membuahkan hasil luar biasa. Rian menjadi bukti nyata bahwa seorang guru dengan ketulusan, sabar, dan perhatian mampu mengubah hidup seseorang, bahkan mengubah jalan seorang murid yang dulu dianggap tidak bisa diperbaiki. Hari itu sekolah menengah atas di kota kecil itu terasa berbeda. Suasana yang biasanya riuh dengan canda tawa dan langkah kaki murid kini berubah menjadi antisipasi dan rasa penasaran. Kabar bahwa seorang mantan murid bandel yang kini sukses akan datang untuk berbagi pengalaman telah tersebar di seluruh sekolah. Nama Rian menjadi pembicaraan, terutama bagi para siswa kelas 12 yang penasaran dengan sosok legenda nakal dari sekolah mereka. Rian melangkah masuk ke aula sekolah dengan penampilan rapi dan aura percaya diri yang kuat. Jas kasual modern berpadu dengan senyum ramahnya membuat semua mata tertuju padanya. Siswa terpesona, guru-guru menatap kagum, dan staf sekolah tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka. Tidak ada yang menyangka, murid yang dulu sering bolos dan mengganggu kelas kini berdiri di depan mereka sebagai sosok inspiratif. Begitu Rian memulai sambutannya, seluruh aula hening. Ia menceritakan perjalanan hidupnya, dari kenakalan masa kecil, perjuangan menghadapi kesulitan,
hingga kesuksesan besar yang ia raih di dunia online. Ia menekankan bahwa perjalanan itu tidak mudah. Banyak rintangan, kegagalan, dan momen putus asa yang harus ia lalui. Namun, setiap kata yang diucapkannya dipenuhi ketulusan dan energi positif yang menular ke semua yang mendengarkan. Di antara para siswa dan guru, ada satu sosok yang tidak bisa menutupi emosinya, Bu Maya. Mata guru janda muda itu melebar, bibirnya tersenyum tipis, dan dada terasa sesak dengan rasa bangga yang campur aduk dengan haru. Ia menatap Rian dengan perasaan campur aduk. Terkejut melihat perubahan drastis murid yang dulu selalu merepotkannya. Bangga karena Rian kini menjadi contoh nyata bahwa bimbingan guru dapat membuahkan hasil. Dan haru karena kata-kata serta nasihatnya ternyata menancap dalam diri muridnya selama bertahun-tahun. Rian menatap Bu Maya dengan mata penuh rasa hormat dan kenangan masa lalu. Ada kilatan nostalgia di matanya, seolah mengingat hari-hari ketika ia bersekolah, kenakalan yang dulu ia lakukan, dan teguran lembut Bu Maya yang selalu membuatnya tersadar. Ia mulai menceritakan bagaimana setiap kata Bu Maya tentang kesabaran, disiplin, dan kerja keras selalu menjadi motivasi ketika ia menghadapi tantangan dalam membangun bisnis online. Suasana aula berubah menjadi hangat dan emosional. Beberapa siswa bahkan meneteskan air mata, menyadari bahwa seorang guru bisa memiliki pengaruh besar dalam hidup seseorang. Rian melanjutkan ceritanya, menceritakan jatuh bangunnya, keputusan sulit yang harus ia ambil, dan bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan Bu Maya membimbingnya melewati masa-masa sulit. Bu Maya perlahan tersenyum, menunduk sejenak, lalu menatap Rian lagi. Dalam diam, ia menyadari sesuatu. Murid yang dulu nakal ini bukan hanya sukses secara materi, tapi juga menjadi manusia yang matang, penuh rasa hormat, dan menghargai orang yang pernah membimbingnya. Hatinya terasa hangat, ada kebanggaan yang tak terucapkan, sekaligus rasa terharu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pertemuan ini tidak hanya sekadar pertemuan guru dan murid, tapi sebuah pengakuan bahwa kesabaran dan ketulusan seorang guru dapat mengubah jalan hidup seseorang. Rian menjadi bukti nyata bahwa bimbingan dan perhatian yang diberikan dengan hati akan membuahkan hasil yang luar biasa, dan bahwa nilai-nilai hidup yang diajarkan Bu Maya bukan hanya pelajaran akademik, tapi pelajaran tentang kehidupan itu sendiri. Di akhir sesi, Rian mengajak Bu Maya berdiri di depan para siswa. Ia mengucapkan terima kasih secara terbuka, membuat seluruh aula bersorak kagum. Murid-murid melihat hubungan guru-murid ini dengan rasa hormat dan kekaguman. Semua orang merasakan getaran emosional yang kuat, menyadari bahwa pertemuan hari itu adalah momen bersejarah bagi sekolah kecil ini. Sejak kedatangan Rian dan sesi motivasinya di aula, sekolah menengah atas itu menjadi pusat perhatian warga kota. Nama Bu Maya dan Rian menjadi perbincangan hangat di setiap sudut. Siswa, guru, bahkan para orang tua yang menunggu di luar kelas, tak henti-hentinya membicarakan kehebohan yang terjadi. Pesona Bu Maya yang memesona dan sikapnya yang tulus, kini seolah menyatu dengan kisah kesuksesan muridnya yang dulu bandel. Bagi para siswa, Bu Maya bukan sekadar guru cantik. Ia adalah simbol ketulusan, sabar, dan kepedulian yang nyata. Mereka melihat bagaimana seorang guru dapat menaruh perhatian pada setiap murid, bahkan yang bermasalah sekalipun, tanpa membeda-bedakan. Senyum hangat Bu Maya, cara ia menatap setiap anak, dan kalimat motivasinya membuat semua siswa merasa dihargai dan diperhatikan. Di sisi lain, Rian yang kini sukses, hadir dengan karisma alami seorang pengusaha muda. Penampilan rapi, gerak tubuh percaya diri, dan tutur katanya yang santun membuatnya menjadi sosok yang dihormati. Tidak ada kesombongan dalam sikapnya, hanya penghormatan mendalam pada guru yang telah membimbingnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap senyum atau gestur kecil, selalu mengingatkan semua orang bahwa hubungan guru dan murid bisa melampaui batas akademik. Orang tua yang hadir pun ikut terkagum. Mereka melihat murid-murid mereka belajar tidak hanya tentang pelajaran sekolah, tapi juga nilai kehidupan dari interaksi Bu Maya dan Rian. Banyak yang berbisik, "Lihat, guru yang sabar dan murid yang menghargai bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa." Kisah ini menjadi inspirasi tidak hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi semua orang yang melihat secara langsung atau mendengar kabarnya.
Di koridor sekolah, cerita tentang Bu Maya dan Rian tersebar dari satu kelas ke kelas lain. Murid-murid kecil meniru sikap sopan Rian, guru-guru mulai mencontoh metode mengajar Bu Maya yang kreatif dan penuh perhatian. Bahkan kepala sekolah ikut memuji transformasi luar biasa muridnya. Sekolah seolah dipenuhi energi positif, gabungan antara pesona guru yang tulus dan kesuksesan murid yang menghargai jasa guru. Hubungan keduanya menjadi contoh nyata bagaimana ketulusan, kesabaran, dan pengajaran yang benar-benar menginspirasi dapat menghasilkan perubahan luar biasa. Rian sering menatap Bu Maya dengan rasa hormat, seolah mengingatkan setiap orang bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja, ada bimbingan, dukungan, dan nilai-nilai yang ditanam sejak dini. Para siswa mulai melihat Rian sebagai panutan, dan Bu Maya sebagai guru yang bukan hanya cantik, tapi juga berhati mulia. Interaksi mereka berdua menjadi pelajaran hidup, bahwa seorang guru bisa membentuk karakter murid, dan seorang murid yang menghargai jasanya akan menunjukkan kesuksesan dengan cara yang elegan dan rendah hati. Seiring waktu, sekolah itu menjadi terkenal karena kisah inspiratif ini. Banyak orang datang untuk melihat sendiri sosok guru janda muda yang memesona dan muridnya yang sukses. Sekolah kecil itu kini bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga tempat belajar nilai kehidupan, menghormati guru, menghargai bimbingan, dan memahami arti ketekunan serta kerja keras. Bu Maya merasa bangga dan tersentuh. Setiap kali melihat Rian tersenyum atau berbicara dengan sopan di depan murid lain, hatinya dipenuhi kepuasan. Ia sadar bahwa pesonanya sebagai guru bukan sekadar penampilan, tapi juga ketulusan, perhatian, dan kemampuan membimbing murid untuk menjadi lebih baik. Rian, di sisi lain, menjadi bukti nyata bahwa ketekunan, kerja keras, dan rasa hormat pada guru bisa membuka jalan kesuksesan yang tak terduga. Hari itu, taman kota yang biasanya ramai dengan keluarga dan anak-anak bermain terasa begitu berbeda bagi Bu Maya dan Rian. Langit sore berwarna jingga lembut, daun-daun bergoyang perlahan ditiup angin, dan burung-burung berkicau seolah menambah romantisme suasana. Rian telah mengajak Bu Maya ke taman itu dengan alasan ingin mengobrol santai, tapi hatinya berdebar kencang. Ia tahu ini adalah momen yang telah ia persiapkan selama bertahun-tahun. Momen untuk mengungkapkan perasaan sekaligus rasa terima kasih kepada guru yang telah membimbingnya. Saat mereka duduk di bangku kayu dekat danau kecil, Rian menatap mata Bu Maya dengan serius. Senyum hangatnya tetap hadir, namun ada sedikit ketegangan yang membuat Bu Maya penasaran. Rian menarik napas dalam-dalam, kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak cincin kecil. Mata Bu Maya membesar, tubuhnya kaku sejenak, dan hatinya mulai berdebar. Bu Maya, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, kata Rian dengan suara lembut tapi mantap. Selama ini, aku selalu ingat kata-kata ibu. Kesabaran, ketekunan, dan keyakinan yang ibu tanamkan di aku, semua itu membuat aku bisa menjadi seperti sekarang. Aku ingin mengucapkan terima kasih, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Rian membuka kotak cincin itu, memperlihatkan cincin sederhana namun elegan yang memancarkan kilau hangat di bawah sinar matahari sore. Bu Maya, maukah ibu menikah denganku? Ucapnya sambil menundukkan kepala sedikit, menatap penuh harap. Waktu seolah berhenti bagi Bu Maya. Semua kenangan masa lalu, tawa, tangis, teguran lembut, dan perjuangan membimbing Rian hadir kembali dalam satu momen. Ia teringat saat Rian nakal membuatnya hampir putus asa, saat ia menahan kesabaran menasehati murid itu, hingga hari-hari ketika ia melihat kilatan tekad di mata Rian. Semua itu kini bermakna lebih dari sekadar kenangan. Mereka telah membentuk seorang pria sukses, dewasa, dan penuh rasa hormat. Air matanya mulai menetes. Bu Maya terkejut, haru, dan hampir tak bisa berkata-kata. Hatinya campur aduk, antara bahagia, bangga, dan rasa tak percaya. Ia sadar bahwa, meski dirinya seorang janda muda yang menyendiri, jasanya sebagai guru ternyata telah membentuk seseorang yang kini menjadi panutan di dunia nyata. Lamaran ini bukan sekadar tentang cinta, tapi penghargaan atas semua yang telah ia tanamkan di hati muridnya. Rian menunggu jawaban dengan sabar. Ia tahu,
Kata-kata tidak cukup untuk mengekspresikan rasa terima kasih dan cintanya. Ia hanya berharap Bu Maya bisa merasakan ketulusan dari seluruh perbuatannya, bukan hanya sebagai murid yang sukses, tapi juga sebagai manusia yang menghargai guru yang telah membimbingnya. Akhirnya, Bu Maya tersenyum lembut, menatap Rian dalam-dalam, dan mengangguk perlahan. Aku mau, Rian, ucapnya dengan suara bergetar. Rian tersenyum lebar, menarik Bu Maya ke pelukan hangat. Angin sore seolah ikut bersorak, daun-daun bergoyang riang, dan suara air mancur taman menambah nuansa magis pada momen itu. Orang-orang yang kebetulan berada di taman melihat adegan itu dan tersenyum, merasakan kehangatan serta keindahan momen yang tulus. Lamaran ini menjadi bukti nyata bahwa hubungan guru dan murid bisa melampaui batas konvensional, dari pembelajaran akademik menuju penghargaan, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Di hari itu, Bu Maya dan Rian tidak hanya memulai babak baru dalam hidup mereka, tapi juga menegaskan satu hal: ketulusan, perhatian, dan bimbingan yang diberikan dengan hati mampu menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar prestasi. Ia menumbuhkan karakter, kesuksesan, dan cinta yang abadi. Kabar tentang lamaran Rian kepada Bu Maya menyebar bak api di sekolah menengah atas kota kecil itu. Siswa yang biasanya sibuk bermain di halaman atau berkumpul di kantin, kini berbisik-bisik dengan mata berbinar, saling bertukar cerita tentang guru mereka dan mantan murid yang kini sukses. "Kalian dengar nggak? Rian melamar Bu Maya?" bisik seorang anak sambil menunjuk ke arah aula. Guru-guru yang awalnya hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut pun mulai tersenyum dan saling bertukar komentar. Mereka kagum sekaligus terkejut melihat transformasi luar biasa murid yang dulu bandel itu, kini berdiri di sisi guru yang pernah membimbingnya. Kepala sekolah pun mengumumkan kabar tersebut kepada staf dan siswa, dan seluruh sekolah langsung riuh dengan sorak-sorai. Orang tua murid yang datang menjemput anak-anak mereka pun ikut heboh. Banyak yang terkesan, bukan hanya oleh kisah cinta yang romantis, tapi juga oleh pesan moral yang terkandung di baliknya. Ketulusan seorang guru dapat membimbing seorang murid untuk menjadi sukses, dan rasa hormat seorang murid dapat mengekspresikan penghargaan yang tulus. Beberapa orang tua bahkan meneteskan air mata, tersentuh oleh hubungan unik antara guru dan murid yang kini melampaui batas-batas konvensional. Tak lama kemudian, media lokal mulai datang untuk meliput cerita yang begitu inspiratif. Fotografer dan jurnalis mengabadikan momen ketika Rian dan Bu Maya berjalan di halaman sekolah, berbicara dengan siswa, dan tersenyum hangat kepada guru-guru lainnya. Artikel yang diterbitkan menekankan kisah transformasi Rian, dari anak nakal yang hampir putus sekolah menjadi pengusaha sukses, dan peran Bu Maya dalam membentuk karakter serta kesuksesannya. Judul-judul seperti "Guru Janda Muda yang Menginspirasi Murid Menjadi Sukses" atau "Murid Bandel Kini Juragan Online", semua berkat guru penuh kasih, menghiasi halaman media cetak dan daring. Di sekolah, Bu Maya kini tidak hanya dikenal karena pesonanya yang memesona atau cara mengajarnya yang kreatif, tapi juga karena kisah nyata yang menginspirasi. Para siswa menatapnya dengan kagum, bukan sekadar sebagai guru cantik yang mempesona, tapi sebagai sosok yang tulus, sabar, dan mampu mengubah hidup seseorang. Banyak murid yang mulai meniru nilai-nilai yang ia tanamkan: kesabaran, ketekunan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Rian, di sisi lain, tetap rendah hati. Ia berbicara kepada siswa dengan ramah, menceritakan perjalanan hidupnya tanpa kesombongan, menekankan bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang atau posisi, tapi tentang nilai-nilai hidup yang ditanamkan sejak dini. Semua orang merasa terinspirasi oleh interaksi hangat antara guru dan murid ini. Seiring hari-hari berlalu, kisah ini menjadi legenda kecil di kota itu. Sekolah sering dikunjungi tamu-tamu yang ingin melihat sendiri guru dan murid yang kisahnya menjadi viral. Murid-murid baru diajarkan bahwa kesabaran, ketekunan, dan rasa hormat terhadap guru bukan sekadar teori, tapi sesuatu yang nyata dan dapat menghasilkan perubahan besar dalam hidup. Bu Maya tersenyum setiap kali melihat Rian tersenyum di sekolah. Ia menyadari bahwa pengaruh seorang guru bisa melampaui pelajaran di kelas, membentuk karakter, dan bahkan menumbuhkan cinta serta penghargaan yang tulus. Sekolah kecil itu kini bukan hanya tempat belajar akademik,
tapi juga simbol harapan, inspirasi, dan bukti bahwa hubungan guru-murid bisa menghasilkan hal-hal luar biasa. Kisah ini mengajarkan satu hal penting, bahwa setiap tindakan tulus yang dilakukan seorang guru, sekecil apapun, bisa mengubah jalan hidup seorang murid. Dan ketika murid itu menghargai jasa gurunya, dunia akan melihat hasilnya dalam bentuk kesuksesan, rasa hormat, dan inspirasi yang menular. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Bu Maya dan Rian memutuskan untuk menikah secara sederhana, di sebuah gedung kecil yang hangat dihiasi bunga-bunga segar. Kehadiran keluarga, teman dekat, dan murid-murid yang dulu menyaksikan perjuangan mereka menambah makna mendalam pada momen ini. Udara pagi yang sejuk membawa aroma bunga dan tawa bahagia para tamu yang hadir. Bu Maya tampil anggun dalam balutan gaun sederhana berwarna pastel, senyumnya hangat dan matanya bersinar bahagia. Rian, dengan jas yang rapi, menatapnya penuh cinta dan rasa hormat. Di antara mereka, tersimpan ribuan kenangan. Tawa di kelas, teguran lembut saat Rian nakal, kata-kata motivasi yang menuntun Rian melewati masa-masa sulit, hingga perjuangan membangun bisnis online yang kini sukses besar. Semua itu kini berpadu dalam satu momen sakral, lamaran yang diterima dan janji hidup bersama. Para murid yang hadir menatap kagum, sebagian tersenyum malu-malu, sebagian lagi meneteskan air mata haru. Mereka menyadari bahwa kisah ini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan, kesabaran, ketekunan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Banyak yang menganggap Rian sebagai contoh nyata bahwa seorang murid yang dihargai dan dibimbing dengan tulus bisa menjadi sosok sukses yang membanggakan. Bahkan mampu mengapresiasi gurunya dengan cara yang tak terduga. Kepala sekolah memberikan sambutan singkat. Ia memuji dedikasi Bu Maya sebagai guru, serta prestasi luar biasa Rian yang kini menjadi inspirasi bagi semua. Inilah bukti nyata bahwa bimbingan guru yang tulus bukan hanya mengajarkan pelajaran akademik, tapi juga membentuk karakter yang mampu menghadapi dunia nyata, katanya. Tepuk tangan meriah menggema, menyatukan semua orang dalam kebahagiaan dan inspirasi. Rian dan Bu Maya saling menatap, tersenyum, dan mengucapkan janji satu sama lain. Mereka berjanji untuk saling mendukung, menghargai, dan membimbing, tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai mentor dan panutan bagi orang-orang di sekitar mereka. Suasana dipenuhi kehangatan, tawa, dan tangis haru yang bercampur menjadi satu, menciptakan momen yang tak akan terlupakan bagi semua yang hadir. Di sela acara, Rian menyempatkan diri berbicara kepada murid-murid yang hadir. Ia menekankan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi atau status, tapi tentang karakter, ketekunan, dan rasa hormat. Ia bercerita bagaimana setiap teguran, motivasi, dan bimbingan Bu Maya membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Murid-murid mendengarkan dengan seksama, merasakan energi positif dari kisah nyata yang mereka saksikan langsung. Bu Maya tersenyum dalam diam. Ia menyadari bahwa pekerjaannya sebagai guru lebih dari sekadar mengajar. Ia telah membentuk masa depan seorang murid, menanamkan nilai-nilai yang kini membuahkan hasil luar biasa. Ia merasa bahagia, bangga, dan terharu melihat Rian tidak hanya sukses, tapi juga rendah hati dan penuh rasa hormat. Momen pernikahan sederhana ini menjadi simbol penting, bahwa hubungan guru-murid yang tulus bisa menghasilkan hal-hal luar biasa. Seorang guru yang ikhlas membimbing akan meninggalkan jejak yang tak ternilai, sementara murid yang dihargai akan mampu menorehkan kesuksesan dan bahkan membalas kebaikan gurunya dengan cara yang indah dan tak terduga. Hari itu berakhir dengan senyuman, tawa, dan rasa haru yang mendalam. Bu Maya dan Rian melangkah bersama menatap masa depan, siap menulis kisah baru. Kisah yang tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang penghargaan, karakter, dan inspirasi bagi semua yang melihat perjalanan mereka. Kisah ini menjadi teladan bagi murid-murid, guru-guru, dan orang-orang di sekitar mereka, bahwa ketulusan, kesabaran, dan rasa hormat akan selalu membuahkan hasil yang luar biasa. Itulah sahabat semua, kisah luar biasa tentang Bu Maya dan Rian, guru dan murid yang saling menghargai, dan akhirnya dipersatukan oleh takdir. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai guru dan berbuat baik kepada orang lain. Silahkan like, share,
dan subscribe channel ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan rezeki, keberkahan, dan kebahagiaan yang tiada terhingga. Bismillah. Wassalamualaikum.